apabila kita tidak mensipon, itu akan berisiko. Yang pertama, kolam akan berlumut ataupun kotor ya, sehingga itu akan bisa menjadi sarang bakteri ataupun amonia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman ya mengenai tentang cara perawatan larva ikan lele atau bibit ikan lele yang baru menetas ya. Nah, untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, tentunya saya pastikan teman-teman sedang belajar dalam proses pembenihan ikan lele. Nah, dalam proses perawatan larva seperti yang ada di video ini ya teman-teman, seperti yang bisa teman-teman lihat, untuk cara perawatan larva ikan lele yang masih kecil seperti ini ya teman-teman, bagaimana caranya supaya ikan dalam kondisi sehat ya, ataupun dalam kondisi yang gesit seperti ini. Langkah awal yang harus teman-teman perhatikan adalah mengenai tentang kualitas airnya ya. Nah, bagaimana cara menjaga kualitas air ataupun supaya suhu ataupun pH air itu tetap stabil? Pertama, kita harus mempunyai penutup ya. Saya sarankan teman-teman, penutup yang ideal atau yang bagus untuk pembenihan adalah tirai bambu ya, karena menurut saya dia itu bisa menyerap sinar matahari dan juga bisa menyimpan suhu hangat pada sinar matahari ya. Dan pastikan ketika teman-teman budidaya pembenihan ikan lele itu harus mempersiapkan matang-matang ya mengenai tentang sirkulasi airnya. Ini air baru teman-teman ya, kita kasih air kocoran baru. Ini langsung dari sumur. Ini saya tampung di tandon ya, di tandon sana. Ini langsung saya buang ke sini. Ini memakai sibel ya teman-teman ya, jadi saya otomatis ya. Jadi kurang lebih sekitar 5 menit atau 10 menitan ini tandonnya itu habis kosong ya, jadi langsung keisi lagi. Jadi memang agak boros, tapi ini bisa membuat larva kita itu menjadi lebih tahan ya, karena oksigen tentunya sudah disuplai ya dengan tekanan air yang mengalir ke bawah ya, dan juga suhunya pun stabil dengan adanya penutup tirai bambu ya. Dan untuk larva ikan lele ya teman-teman, sebenarnya larva ini adalah anakan ikan lele ini sangat rentan sekali. Apabila ada perubahan suhu ataupun pH, dia pasti akan naik ya, atau bergerombol berada di atas ya. Jadi kasus seperti teman-teman ini biasanya larva itu biasanya akan bergerombol ya. Nah, ketika teman-teman mengalami yang namanya larva ikan lele bergerombol atau naik ke atas, cara penanganan awal yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mengganti airnya ya. Harus, wajib ya, itu wajib, tidak bisa ditawar. Bang, bagaimana kalau saya mungkin ya difilter airnya? Apakah bisa? Tidak bisa teman-teman ya, tidak bisa. Jadi dalam proses budidaya pembenihan ikan lele itu memang boros air ya. Kita boros air karena kita mainnya itu padat ya. Berbeda jika kita main standar ya, main aman, mungkin satu bak ini kita bagi menjadi 4 ya, 4 kolam ya, 1, 2, 3, 4 ya, berbeda ya. Itu akan jauh lebih mudah perawatannya. Dan juga untuk teman-teman kalau ingin main pembenihan ikan lele tanpa kocor itu bisa sebenarnya, tapi tidak bisa untuk padat ya. Perlu dicatat itu ya teman-teman, supaya tidak salah paham. Nah, ini ada juga telur yang baru saya tebar kemarin ya. Ini stripping, ini ada bibit ukuran 23. Nah, ini saya akan tunjukkan hasil dari pemijahan stripping ya teman. Ini kualitasnya alhamdulillah telurnya bagus ya. Ada kurang lebih sekitar 70% ini bagus ya teman ya. 70% atau 80% lah ya. Ini kualitasnya bagus ya. Semoga saja nanti sore ini menetas ya, menetas hasilnya maksimal. Nah, kita kembali lagi ke perawatan larva ya teman-teman. Jadi larva ikan lele untuk teman-teman ya, kenapa dari teman-teman banyak sekali yang berkomentar tempat saya itu di channel saya itu, Bang, itu airnya kok bisa jernih gitu terus itu bagaimana caranya? Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman ya. Yang pertama, kita kasih air kocoran ya, itu wajib ya, wajib yang ada dalam pembenihan ikan lele itu wajib.
Yang kedua, kita harus sipon media kolam ini ya. Sipon itu kita bersihkan bagian dinding ya, kita bersihkan dengan spon atau busa atau sikat ya. Jangan khawatir ikannya nanti akan gelili ataupun akan mabuk atau akan mati, nggak usah, jangan khawatir ya. Nah, bagaimana cara sipon? Teman-teman ketika ingin mensipon kolam kolam terpal, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuang air ya. Kita membuang air dan kita alirkan air dari sana ya, alirkan, lalu kita gosok ya, gosok bagian dasaran kita gosok dan dindingnya kita gosok ya. Mungkin teman-teman ada yang khawatir ikannya ada yang kena keplenyet ya, ataupun ketekan ataupun mati. Kalau mati beberapa itu mungkin hal wajar ya menurut saya, karena dalam proses sipon ini kita mungkin akan bertindak kejam ya terhadap larva, tapi itu akan berdampak pada koloni larva itu sendiri ataupun keseluruhan larva ya. Apabila kita tidak mensipon, itu akan berisiko. Yang pertama, kolam akan berlumut ataupun kotor ya, sehingga itu akan bisa menjadi sarang bakteri ataupun amonia ya. Teman-teman harus dicatat ya. Nah, ada juga yang berkomentar di tempat saya, di channel saya, mengenai tentang cara perawatan larva ikan lele. Itu saya lihat di tempat lain kok berbeda bang ya. Memang ini saya sampaikan lagi ya teman-teman, sudah saya jelaskan. Setiap petani itu mempunyai metode dan caranya masing-masing ya. Jadi teman-teman tidak bisa mensamakan ya, ataupun harus pakai cara begini atau pakai cara begini, tidak ya. Jadi caranya itu memang berbeda-beda ya. Setiap petani mempunyai caranya masing-masing, tapi di metode saya itu harus teman-teman kalau menonton video saya ikuti metode saya. Tapi kalau teman-teman menonton video-video yang lain dan istilahnya itu nanti akan timbul kebingungan atau kebimbangan ya istilahnya ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus dalam proses budidaya ikan lele, baik itu pembesaran atau pembeningan, saya sarankan teman-teman kalau bisa sih malah teman-teman kalau belajar itu langsung datang ke lokasi ya. Itu nantinya tidak akan ribet dan tidak berbelit-belit. Teman-teman bisa menanyakan to the point ya, mengenai tentang bagaimana cara budidaya ikan lele dan juga proses perawatannya bagaimana. Nah, kalau untuk larva ikan lele yang masih kecil seperti ini memang sangat rentan sekali. Bahkan kalau saya pribadi pun kalau usia larva di bawah 1 minggu itu saya tidak berani untuk keluar lama-lama ya, ataupun pergi jauh ya, karena menurut saya untuk larva yang kecil ini seperti kita merawat bayi ya teman-teman. Jadi kita harus menjaganya dan juga harus memperhatikan kondisinya ya. Dan untuk proses pemberian pakan ya, ini saya lupa ya. Dalam proses pemberian pakan untuk benih ikan lele yang masih kecil seperti dalam video ini, saya kasih pakan cacing sutra ya teman-teman ya. Terus sampai usia 9 hari ataupun 8 hari. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya juga, Bang, di tempat saya itu cacing sutra itu langka, apakah ada pakan pengganti untuk cacing sutra? Ada teman-teman ya, ada, dan banyak sekali dijual di pasaran pakan, jenis-jenis pakan untuk pengganti larva ikan lele. Tapi mau bagaimanapun kalau namanya pakan pengganti ya, itu nanti pertumbuhannya jelas akan berbeda ya teman. Jadi mungkin ya di usia 1 bulan kalau kita menggunakan pakan alami ataupun pakan cacing, itu mungkin 1 bulan itu akan bisa mendapatkan bibit ukuran 35 ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan pakan pabrikan, teman-teman bisa mendapatkan ukuran mungkin baru 23 ya, ataupun 34 ya, seperti itu. Nah, mau caranya bagaimana terserah teman-teman ya, pilihlah dengan baik, intinya yang sesuai dengan media dari teman-teman, tempatnya teman-teman, dan juga nyaman lah. Intinya teman-teman itu nyaman. Kalau teman-teman sudah nyaman, itu pasti mau bagaimana caranya itu pasti akan mudah dalam penyampaiannya ataupun pengaplikasiannya ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan untuk video ini. Dan apabila ada suatu kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya.
Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan dari Nusantara, salam sukses selalu untuk teman-teman, dan semoga diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.